Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 76 disajikan studi kasus terkait dengan tindakan tawuran pelajar. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku menyimpang peserta didik berdasarkan teori perkembangan moral. Nah, ini yang harus dipahami adalah tentang teori perkembangan moral. Nah, bagaimana contoh soalnya? Kita coba lihat, telah terjadi perkelahian antar pelajar siswa kelas 3 SD. Nah, seorang guru agama memberikan sanksi berupa berdiri di halaman sekolah, dan dengan hukuman ini anak-anak bisa menyadari kesalahannya. Dalam teori perkembangan moral, kasus di atas anak berada pada masa titik-titik. Apakah A. tingkat literal faith, B. tingkat konvensional, C. tingkat pra-konvensional, D. tingkat pasca konvensional, atau E. tingkat prima faith. Kita lihat pembahasannya. Ya, ini tentang teori perkembangan moral ini biasanya diambil dari teori moral Kohlberg. Ya, nah ini Kohlberg ini adalah salah satu murid dari Jean Piaget ya, yang mengembangkan teori perkembangan kognitif atau intelektual. Untuk teori perkembangan moral ini, ya ini dibagi menjadi 6 tahap. Nah, untuk tahapan-tahapannya, yang pertama untuk premoral atau prakonvensional. Di tahap heteronomous morality ini, atau orientasi pada hukuman atau ketaatan dan ganjaran, pada tahap ini perilaku anak tunduk pada kendali eksternal yang dinilai atas dasar akibat fisik, yaitu bila benar mendapat ganjaran dan bila salah mendapatkan hukuman. Nah, ini adalah prakonvensional. Jadi di tahap prakonvensional ini sebenarnya tidak ada batasan usianya, ya. Di sini tidak dijelaskan batasan usianya, ya. Tapi biasanya ini ada di anak-anak usia SD. Nah, jadi tahapan yang tadi, yang di kelas 3 SD, yang ketika dihukum sehingga anak sadar tentang kesalahannya, itu masuk tahap ke prakonvensional. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya, prakonvensional. Nah, tahapan yang lain ada tahapan konvensional. Jadi di tahapan ini ya mulai menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Jadi ini lebih meningkat lagi. Jadi ingin dianggap baik oleh orang lain. Nah, kemudian di tahap yang terakhir ini ada tahap prinsip atau moralitas pasca konvensional. Jadi di tahap moralitas pasca konvensional ini anak-anak itu sudah memiliki prinsip, tidak hanya ingin dilihat oleh orang lain saja. Indikator nomor 77 disajikan studi kasus atau data atau informasi terkait dengan kehidupan peserta didik lingkungan dan sekolah atau masyarakat. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Bagaimana contoh soalnya? Kita lihat. Siswa kelas 6 mulai berani untuk berpikir kritis terhadap setiap ajaran yang diajarkan oleh guru agamanya. Pada masa ini, siswa sudah mampu menemukan kebenaran dari berbagai macam cara. Hal ini, menurut James Fowler, anak berada pada tahapan titik-titik. Apakah A. tahap prima faith, B. tahap intuitive projective, C. tahapan mythic literal faith, atau D. tahap synthetic conventional faith, atau E. tahap individuatif reflective faith. Nah, kira-kira yang mana nih? Bapak Ibu harus sudah mulai mengenal nih istilah-istilah ini ya. Jadi jangan asing lagi nih di telinga Bapak Ibu. Ini tentang pedagogi, kita juga harus tahu tentang tahapan perkembangan emosional peserta didik. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Nah, di teori perkembangan psikososial atau emosional ini biasanya diambil dari Erikson. Ya, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap prima faith. Ini terjadi di usia 0-2 tahun, ditandai dengan rasa percaya dan setia anak pada pengasuhnya. Jadi ini orang yang mengasuhnya ini ada kepercayaan, ya. Ini kepercayaan yang utama nih di usia 0-20, baik itu pengasuh atau orang tuanya ya yang setiasa mengasuh. Nah,
Kemudian di usia 2-7 tahun itu ada tahap intuitif projektif. Di tahap ini ya anak-anak kepercayaannya bersifat peniruan. Tahap selanjutnya di usia 12 tahun ini baru masuk ke tahap sintetik conventional faith. Nah, di sini di akhir masa remaja, kepercayaan remaja ini ditandai dengan kesadaran terhadap simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Jadi, tadi seperti yang ditanyakan di soal, ya jawabannya adalah di tahap konvensional faith, ya yang D gitu. Indikator nomor 78 diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajarnya dalam pembelajaran. Nah, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Oke, kita lihat contoh soalnya. Gaya belajar yang menunjukkan apabila dalam pelaksanaan pembelajaran siswa terdapat kegagalan dan ketidakmampuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum. Nah, sedangkan keberhasilan sebagai sesuatu yang pantas untuk diberi hadiah adalah titik-titik. Apakah A. Teori kognitif, teori behavioristik, C. Teori konstruktivisme, atau D. Teori humanistik, atau E. Teori universal. Ya, teori belajar behavioristik menganggap bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya. Ada stimulus, ada respon. Jadi ketika guru memberikan stimulus, nah ini ada respon yang diberikan oleh siswa. Ya, bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran? Nah, di sini ada banyak ya pemberian ulangan atau tes. Ya, ini untuk melatih siswa. Ini juga aplikasi dari teori belajar behavioristik. Kemudian ada proses pengulangan. Ya, nanti responnya seperti apa? Ini untuk membentuk kebiasaan. Kemudian pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap tindakan baik siswa. Ya, kemudian kepada tindakan yang tidak baik, ya itu memberi stimulus yang tidak menyenangkan untuk siswa. Nah, itu juga sama. Ya, di sini ada juga pemberian hukuman dan hadiah. Nah, hukuman dan hadiah ini adalah aplikasi dari pembelajaran teori pembelajaran behavioristik. Ya, jadi jawabannya tentu saja ya, ini adalah aplikasi dari teori behavioristik. Indikator nomor 79 diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Kita lihat contoh soalnya. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Demikian adalah gambaran dari teori belajar titik-titik. Nah, apakah A. Teori behavioristik, B. Konstruktivisme, C. Humanistik, D. Kognitif, atau E. Universal? Indikator nomor 80 diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran. Nah, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Oke, kita coba baca dulu. Peranan utama dalam kegiatan belajar ada aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Nah, siswa memiliki gaya belajar sendiri, ada yang senang dengan membuat gambar, ada yang senang menyanyi, dan ada yang senang dengan gerakan. Paradigma konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Oleh sebab itu, meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar pembelajaran dan bimbingan. Nah, teori belajar ini adalah apa? Apakah behavioristik, kognitif, konstruktivisme, humanistik, atau universal? Tentang teori belajar konstruktivisme, ya ini melahirkan teori belajar atau konsep belajar konstruktivistik, ya. Ini artinya teori belajar konstruktivisme ini adalah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia atau peserta didik yang ingin belajar dan mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya dengan bantuan orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan
untuk mengembangkan dirinya sendiri. Nah ini, jadi siswa ini membangun sendiri, menemukan sendiri pengetahuannya. Ini adalah teori belajar konstruktivisme atau konstruktivistik ya. Nah ini para ahlinya ada Brooks ya, kemudian ada von Glasersfeld ya. Ini juga sama teori belajar yang diangkat adalah teori belajar konstruktivisme atau konstruktivistik ya. Bagaimana aplikasinya? Nah, di teori belajar konstruktivistik ya, proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi atau aktivitas. Jadi siswa itu harus ada aktivitas, harus ada aksinya. Ya, karena belajar merupakan proses penciptaan makna sebagai hasil dari pemikiran individu melalui interaksi dalam suatu konteks sosial. Jadi aplikasinya ya siswa harus aktif, harus ada kegiatan pembelajarannya, gitu ya, harus ada aktivitasnya, harus ada aksinya, gitu. Nah ini dalam teori belajar konstruktivistik, ya. Jadi jawabannya tentu saja ya ada teori konstruktivisme. Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.